Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Exceler semua, selamat datang kembali di channel kita Melek Tekno 20. Nah teman-teman semua, beberapa hari belakangan kami berpikir gimana sih caranya supaya konten kita ini pemanfaatannya lebih aktual, lebih akurat ataupun tepat sasaran, sehingga kita benar-benar merasakan pemanfaatan yang nyata, yang real dari konten ataupun tutorial kita ini. Oleh sebab itu ya kami belikan bukunya. Alhamdulillah sudah ada sekarang di hadapan kita 2 buku panduan yang insya Allah kedepannya kita akan buatkan tutorialnya berdasarkan buku panduan ini, sehingga materi-materinya itu lebih terarah, lebih terstruktur, lebih terukur, dan pemanfaatan itu bisa lebih nyata ataupun lebih real. Seperti itu teman-teman, itu harapan kita sih kedepannya seperti itu. Oke, adapun pada video ini ataupun beberapa video kedepannya kita akan berfokus kepada kita akan menggunakan buku ini, Microsoft Excel untuk administrasi perkantoran modern. Ya, kita akan buat tutorial berkenaan dengan administrasi perkantoran seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian keuangan. Ya, membuat laporan keuangan. Ya, seberapa penting sih membuat laporan keuangan itu? Ya, jawabannya tentu pasti sangat penting, karena laporan keuangan itu merupakan dasar bagi perusahaan untuk menentukan posisi keuangan mereka. Adapun pembagian-pembagian dari laporan keuangan itu misalnya seperti termasuk ini salah satunya adalah membuat laporan rugi laba. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan perubahan modal, membuat neraca. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tutorial kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan rugi laba, kemudian apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, kita misalkan di sini teman-teman, di layar kita sekarang, di laptop kita sekarang merupakan satu contoh model laporan rugi laba. Ya, ini adalah judulnya, laporan rugi laba. Ya, kemudian ini adalah nama instansinya, PT Indah Harapan. Ini adalah periodenya, periode tertentu ya, yaitu periode 31 Oktober 2018 selama bulan Oktober tahun 2018. Kemudian apalagi yang harus kita ketahui dalam laporan rugi laba ini ada 2 komponen yang penting. Yang pertama adalah hasil penjualan. Berapa sih hasil penjualan selama periode 31 Oktober ini, selama dalam bulan ini? Ya, dalam hal ini misalkan adalah sebesar 805 juta. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian komponen yang berikutnya yang penting itu adalah beban-beban yang keluar ataupun pengeluaran yang dialami oleh perusahaan. Nah, untuk mencari apakah perusahaan itu rugi atau laba selama periode berjalan ini, selama periode 31 Oktober 2018 ini, maka secara logikanya dapat kita pahami, yaitu jumlah penjualan hasil yang diperoleh itu akan kita kurangi dengan semua beban ataupun pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kan seperti itu ya logikanya, baru kita jumpai yang namanya rugi laba selama periode tertentu tersebut. Nah, adapun untuk mencari total bebannya, ya untuk mencari total beban, otomatis kita jumlahkan semua beban ataupun pengeluaran yang dialami oleh perusahaan tersebut. Ya, yaitu dengan menggunakan rumus yang biasa ya teman-teman, yaitu rumus penjumlahan. Sum, kemudian kita blok sel ataupun sel yang ingin kita jumlahkan datanya, ini akan menjumlahkan semua pengeluarannya. Nah, kita blok kemudian kita tekan enter. Ini adalah total beban yang dikeluarkan selama periode 31 Oktober 2018 oleh PT Indah Harapan. Nah, ini hasilnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara menghitung rugi laba berjalannya? Yaitu ini sudah muncul rumusnya teman-teman. Kita ulangi, sama dengan hasil penjualan, kita kurangi dengan beban, kita kurangi dengan total beban. Ya, ini adalah hasil total bebannya. Kemudian tekan enter.
Nah, kira-kira seperti inilah modelnya laporan rugi laba tersebut, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan perubahan modal, kemudian apa-apa saja data yang harus kita sajikan, seperti apa tampilan datanya, dan bagaimana cara melakukan perhitungannya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke. Kemudian share juga kepada teman-teman kita yang lain, sehingga pemanfaatan channel ini bisa lebih luas dan kami tentunya menjadi lebih semangat. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.